Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mulyadi, mahasiswa Universitas Patria Arta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain penelitian kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang menjadi termasuk metode dalam penelitian kuantitatif. Secara garis besar, metode yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif itu terbagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama, metode eksperimen, dan yang kedua adalah metode non-eksperimen. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen dimulai pada abad 19 dan awal abad 20 dalam bidang kajian psikologi. Pada tahun 1903, Schuller menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol sehingga penggunaannya menjadi sangat umum. Sekitar tahun 1952, Campbell dan Stanley menulis sebuah buku yang menjelaskan langkah-langkah melakukan penelitian dengan metode eksperimen. Nah, menurut Ari dan kawan-kawan tahun 2010, metode penelitian eksperimen adalah investigasi ilmiah di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih banyak variabel independen, mengontrol variabel lainnya, dan mengamati efek manipulasi pada variabel dependen. Sedangkan menurut Frankel dan kawan-kawan di tahun 2012, metode eksperimen adalah metode ilmiah yang paling konklusif, sebab dalam penelitian eksperimen, peneliti benar-benar membuat treatment atau perlakuan yang berbeda dan kemudian mempelajari efeknya. Apa saja sih yang menjadi tujuan metode penelitian eksperimen? Secara umum, tujuan penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan atau treatment tertentu pada gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan atau treatment berbeda. Yang menjadi karakteristik dari metode penelitian eksperimen menurut Gravater dan Forzano tahun 2012 dan Ari dan kawan-kawan di tahun 2010, yaitu ada 4. Ya, jadi ada 4 karakteristik. Yang pertama yaitu manipulasi atau manipulation, kemudian pengukuran atau measurement, perbandingan atau comparison, dan yang keempat adalah kontrol. Nah, yang pertama, manipulasi. Karakteristik pertama yang selalu ada dalam penelitian eksperimen adalah tindakan memanipulasi variabel secara terencana yang dilakukan oleh peneliti. Yang dimaksud dengan memanipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel tingkat. Karakteristik yang kedua yaitu pengukuran atau measurement, yaitu pengukuran variabel dependen baik pada kelompok kontrol ataupun kelas treatment untuk mendapatkan skor dari masing-masing kelompok kelas. Kemudian karakteristik yang ketiga, perbandingan atau comparison. Setelah diukur, selanjutnya dilakukan perbandingan skor antara kelas treatment dengan kelas kontrol, sehingga dapat diketahui beberapa besar pengaruh treatment yang diberikan. Kemudian yang keempat, karakteristik metode penelitian eksperimen yaitu adanya kontrol, yaitu upaya yang selalu sengaja dilakukan oleh peneliti terhadap variabel atau ubahan yang ada. Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek dalam penelitian eksperimen memiliki peranan penting
karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya proses metode penelitian eksperimen. Di sini ada beberapa tahap, ya. Ini merujuk pada pendapat Gay dan kawan-kawan di tahun 2012. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen, ini ada 6 proses, yaitu yang pertama, memilih dan menentukan masalah penelitian atau select and define a problem. Kemudian yang kedua, memilih partisipan dan merumuskan instrumen penelitian atau select participants and measuring instruments. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menyiapkan rencana penelitian atau prepare a research plan. Kemudian tahap yang keempat yaitu menjalankan prosedur yang telah dibuat atau execute procedures. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis data atau analyze the data. Kemudian yang keenam, memformulasikan kesimpulan penelitian atau formulate conclusion. Itu dia proses dari metode penelitian eksperimen. Kemudian di sini kita lanjut ke setting metode penelitian eksperimen. Nah, menurut Johnson and Christensen tahun 2014, penelitian eksperimen itu dapat dilakukan dalam berbagai setting, seperti eksperimen lapangan, eksperimen laboratorium, dan eksperimen internet. Nah, yang dimaksud dengan eksperimen yang pertama yaitu eksperimen lapangan, yaitu metode eksperimen yang studi penelitian eksperimen yang dilakukan dalam setting kehidupan nyata. Jadi memang langsung ke masyarakat ya, atau mungkin langsung ke lingkungan langsung ya. Jadi peneliti langsung terjun langsung ke tempat di mana peneliti tersebut akan melakukan penelitian. Kemudian eksperimen laboratorium. Metode eksperimen laboratorium adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan yang terkontrol dalam sebuah laboratorium, di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel. Nah, keuntungan dalam setting penelitian ini, penelitian dapat mengontrol variabel asing yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan eksperimen lapangan, karena kalau eksperimen lapangan kadang itu tidak bisa dikontrol variabel asing yang ada di lingkungan tempat penelitian tersebut. Nah, selanjutnya setting yang ketiga yaitu eksperimen internet. Nah, eksperimen internet adalah studi eksperimental yang dilakukan melalui internet. Dalam konteks memanipulasi variabel, penelitian eksperimen dengan setting internet ini memiliki karakteristik yang sama dengan eksperimen lapangan atau laboratorium, yakni berusaha memanipulasi satu atau lebih variabel independen dan mengendalikan sebanyak mungkin variabel asing. Oke. Selanjutnya, nah ini kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen. Nah, yang pertama kelebihannya. Apa nih kelebihan yang menjadi kelebihan dari penelitian eksperimen? Yang pertama yaitu penelitian dengan metode eksperimen memiliki kemampuan untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa kesimpulan hubungan sebab akibat yang dihasilkan dalam penelitian eksperimen ini lebih kuat dibandingkan metode non-eksperimen. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu kemampuan untuk memanipulasi secara tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan peneliti. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu peneliti dapat memanipulasi variabel independen untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, itu ada 3 kelebihan dari penelitian eksperimen. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi kekurangan penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu hasil dari penelitiannya sulit digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, hasil satu penelitian eksperimen tidak dapat langsung digunakan dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Nah, itu mungkin kekurangan ya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penelitian dengan metode eksperimen membutuhkan waktu yang cukup lama.
hal ini karena beberapa variabel independen yang harus dimanipulasi sekian lama agar dampaknya terhadap variabel dependen tampak dan bisa diamati. Kemudian kekurangan yang terakhir, yaitu penelitian metode eksperimen ini cenderung menganggap manusia sebagai objek yang dapat dimanipulasi. Ya, jadi kadang ya rada gimana ya kalau misalnya manusia itu sebagai objek itu yang dimanipulasi, sementara manusia itu dinamis ya. Oke, kita lanjut. Di sini jenis-jenis metode eksperimen. Ada 3 jenis-jenis metode eksperimen. Ini sebenarnya banyak ahli, ada beberapa pendapat sih ya mengenai jenis-jenis metode eksperimen. Nah, jadi terdapat perdebatan di sini. Menurut ini ada Creswell, itu membagi perspektif banyaknya kelompok yang digunakan sehingga merumuskan metode eksperimen dalam 2 jenis. Jadi menurut Creswell itu cukup 2, yaitu between group design dan within group design. Tapi ada pakar lain membagi metode eksperimen dari tingkat kekuatannya. Kalau yang tadi Creswell itu dari perspektif banyaknya kelompok yang digunakan. Nah, kalau para pakar lain ini membagi metode eksperimen dilihat dari tingkat kekuatannya. Nah, tercatat klasifikasi dari perspektif ini terbagi dalam 3 bentuk desain. Yang pertama yaitu pre-eksperimen, ya. Kemudian yang kedua true eksperimen, kemudian yang ketiga yaitu quasi eksperimen. Nah, yang dimaksud dengan pre-eksperimen yaitu penelitian adalah penelitian pre-eksperimen atau pre-experimental designs merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Ya, makanya namanya saja ya pre-eksperimen ya. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Ya. Nah, kalau yang true eksperimen atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan eksperimen sejati. Ya, jadi yang kalau tadi pre-eksperimen itu belum merupakan rancangan, belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan, tapi kalau true, yang namanya juga true, sudah menjadi eksperimen sejati, yaitu desain eksperimen yang paling ketat ya dan kuat, karena dalam penelitian true eksperimen, subjek penelitian itu dipilih secara random. Nah, tujuan dilakukannya random assignment ini supaya ancaman terhadap validitas internal itu tidak muncul ya, jadi itu yang membedakan true eksperimen dengan pre-eksperimen. Kemudian yang ketiga yaitu quasi eksperimen. Nah, desain ini merupakan kebalikan dari penelitian true eksperimen. Bedanya dalam desain quasi eksperimen, peneliti menggunakan kelompok yang sudah ada dan tidak melakukan randomized assignment atau membentuk kelompok secara acak. Ya, kalau yang true tadi itu ada ya. Jadi subjek penelitiannya dipilih secara random. Kalau kuasi itu tidak, jadi sudah ada kelompok yang sudah ada itu yang dipakai. Kemudian kuasi eksperimen dilakukan karena secara umum dalam dunia nyata desain true eksperimen sulit dilakukan karena terbentur dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi ya kadang sulit seperti itu. Jadi, banyak sehingga yang kuasi eksperimen itu membedakan dengan true eksperimen. Nah, ini ada beberapa desain tadi yang pre-eksperimen ya. Ada beberapa, ada 3 di sini. Yang pertama yaitu the one and short case study. Nah, Johnson and Christensen tahun 2014 menyebut desain ini dengan nama one group post test only design, atau beberapa peneliti Indonesia menyebutnya desain sekali tes ya. Rancangan ini
hanya melibatkan satu kelompok atau kejadian pada periode waktu tertentu. Dengan demikian, tidak ada kelompok kontrol sebagai bandingan dari kelompok eksperimen. Kemudian perlakuan diberikan pada permulaan dan kemudian untuk mengetahui seberapa jauh hasilnya dilaksanakan pengukuran pada akhir kegiatan atau kejadian. Ya, jadi seperti itu yang the one shot case study. Kemudian desain pre-eksperimental yang kedua yaitu the one group pretest post-test design. Rancangan ini terdiri dari satu kelompok. Nah, tidak ada kelompok kontrol, sedangkan proses penelitiannya dilaksanakan dalam 3 tahap. Selisih antara pretest dan post-test diasumsikan sebagai hasil dari perlakuan atau treatment. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah selisih itu betul-betul merupakan akibat perlakuan, sebab banyaknya variabel yang tidak dapat dikontrol, antara lain variabel extraneous. Di samping itu, kematangan keadaan di sekitar penelitian, pengetesan, regresi statistik, dan mortality eksperimental tidak dapat dikontrol. Kemudian yang desain yang ketiga itu the static group comparison design oleh Johnson and Christensen tahun 2014. Desain ini disebut dengan the post-test only design with non-equivalent groups. Pada dasarnya, rancangan ini menggunakan 2 kelompok, namun pemilihan kedua kelompok itu bukan secara random. Di samping itu, perlakuan hanya diberikan pada salah satu kelompok. Desain ini juga hanya memberlakukan post-test saja. Kendati demikian, karena rancangan ini menggunakan kelompok kontrol, maka beberapa faktor yang mempengaruhi validitas internal dapat dikontrol. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai penelitian eksperimen, kita lanjut ke metode penelitian non-eksperimen. Dalam lingkup pendekatan kuantitatif, para ahli mengidentikan bahkan menyamakan metode non-eksperimen ini dengan metode penelitian survei. Hal ini karena banyaknya persamaan antara survei dan metode non-eksperimen. Nah, jadi kebanyakan juga mereka menggunakan kuesioner ya dalam penelitian non-eksperimen ini. Menurut apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian non-eksperimen? Ini ada 2 pengertian nih. Yang pertama, menurut Johnson and Christensen tahun 2014, penelitian non-eksperimen merupakan penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak memiliki kontrol langsung terhadap variabel independen karena manifestasinya telah terjadi atau bahkan karena secara inherent variabel yang diteliti memang tidak dapat dimanipulasi. Nah, yang kedua, menurut Ari dan kawan-kawan, tahun 2010, penelitian non-eksperimen dalam pendekatan kuantitatif merupakan penelitian di mana peneliti hanya dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel, tapi tidak dapat melakukan manipulasi variabel. Jadi memang variabelnya ini tidak dapat dimanipulasi, beda dengan metode penelitian eksperimen. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian non-eksperimen, yaitu yang pertama, ini menurut Johnson and Christensen 2014, di sini ada 5 ya langkah-langkah dalam penelitian non-eksperimen. Yang pertama yaitu peneliti menentukan masalah penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Kemudian yang kedua, peneliti memilih variabel yang akan digunakan dalam penelitiannya. Kemudian yang ketiga adalah peneliti mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan datanya, peneliti menganalisis data. Ya. Nah, tahap yang terakhir yaitu peneliti melakukan interpretasi hasil penelitian. Jadi seperti itu langkah-langkah dalam penelitian non-eksperimen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode non-eksperimen. Nah, yang pertama adalah kelebihan penelitian non-eksperimen, itu bisa menggunakan populasi yang besar. Kemudian bisa menjangkau lokasi terpencil dengan menggunakan surat, email, ataupun telepon. Sampel yang besar
memberi hasil signifikan secara statistik. Ya. Kemudian pertanyaan standar membuat pengukuran lebih tepat. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu memiliki kemampuan tinggi dalam mengeliminasi subjektivitas peneliti. Sementara kekurangan dari penelitian non-eksperimen, yang pertama yaitu standarisasi metodologi memaksa peneliti merancang pertanyaan umum sehingga menghapus keunikan dari tiap responden. Ya, nah ini mungkin jumlahnya besar ya. Kemudian peneliti harus memastikan bahwa sejumlah besar sampel memberikan respon. Ya, karena besar mungkin pada susah ya, membutuhkan usaha dan juga biaya yang tidak kecil. Kemudian jenis dari metode dan eksperimen berdasarkan waktu. Jadi ini ada pembagian. Yang pertama kita membagi dulu berdasarkan waktu. Ini ada dua alasan mendasar mengapa peneliti perlu memahami klasifikasi berdasarkan dimensi waktu ini. Yang pertama, peneliti ingin mengetahui bagaimana variabel berubah dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, untuk mempelajari sebab akibat, seorang peneliti harus memahami waktu yang tepat untuk mengumpulkan data. Nah, berdasarkan dimensi waktu ini, ada dua format waktu yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu cross-sectional, yaitu data dikumpulkan dari penelitian pada satu titik waktu yang relatif singkat. Ya, itu ya. Jadi datanya dikumpulkan dari peserta penelitian, tapi ditentukan waktunya seperti itu, dan itu singkat ya. Kemudian yang kedua yaitu longitudinal, yaitu data dikumpulkan pada lebih dari satu titik waktu atau selama lebih dari satu periode pengumpulan data. Biasanya format waktu ini digunakan apabila peneliti ingin meneliti perubahan yang terjadi dalam beberapa lintas waktu. Nah, kalau tadi cross-sectional itu cuman satu waktu dan itu relatif singkat. Tapi kalau longitudinal itu bisa beberapa kali ya, jadi bukan cuma dalam satu waktu seperti itu. Ada beberapa variasi dalam penelitian dengan format waktu longitudinal, yakni time series. Nah, peneliti meneliti perubahan dalam satu populasi mengenai topik yang sama dari waktu ke waktu. Kemudian panel, peneliti melibatkan sampel yang sama persis dari waktu ke waktu. Nah, kalau yang cohort study, peneliti itu penelitian dengan format waktu cohort hampir mirip dengan format panel. Hanya saja format cohort ini tidak mengharuskan peneliti untuk menggunakan sampel yang sama ketika penelitian dimulai. Ya, jadi ada perbedaan sedikit. Gitu. Nah, kalau jenis metode non-eksperimen berdasarkan tujuan, ini terjadi perdebatan lagi nih di sini. Jadi ada beberapa pendapat dari beberapa ahli yang mengelompokkan jenis metode non-eksperimen ini berdasarkan tujuan. Nah, ada yang membagi, ada yang 3 desain, 4 desain, bahkan ada yang sampai membagi menjadi 6 jenis desain. Oke, kita lihat. Yang pertama yaitu menurut James H. Macmillan itu tahun 2012 ini membagi penelitian non eksperimental itu menjadi berapa nih? Ini ada 5 ya. Yang pertama penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tujuan utamanya mendeskripsikan sebuah fenomena. Kemudian penelitian komparasi, penelitian yang bertujuan untuk membandingkan nilai variabel dari 2 level atau lebih variabel independen. Kemudian penelitian korelasi, itu merupakan penelitian yang bermaksud menguji hubungan 2 variabel. Kemudian penelitian prediksi, penelitian yang tujuannya untuk menguji seberapa baik sebuah variabel independen memprediksi variabel dependennya. Kemudian penelitian kausal komparasi. Jadi ini menyarankan to suggest causal conclusions by comparing groups that receive naturally occurring interventions. Ya, jadi ini ada sebab ya, sebab membandingkan ya penyebab kesimpulan ya dengan membandingkan kelompok yang kelompok
asli nih ya yang diberikan perlakuan atau intervensi. Kemudian penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan kausal dengan membandingkan kelompok yang menerima intervensi berbeda di masa lalu. Tuh ya, menurut Macmillan. Kemudian menurut Johnson and Christensen tahun 2014 itu cuma membagi ke dalam tiga jenis. Yang pertama penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang hasil penelitiannya difokuskan untuk memberikan deskripsi atau gambaran yang akurat tentang status atau karakteristik suatu situasi atau fenomena. Sama ya, penelitian deskriptif. Kemudian, nah ini yang agak berbeda nih. Yang kedua yaitu penelitian prediksi, yaitu penelitian yang fokus pada prediksi variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Kemudian yang ketiga, penelitian explanatory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan teori yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, ini kalau menurut Lawrence Newman tahun 2014, ini membagi tiga ya, penelitian deskriptif, kemudian explanatory, dan exploratory. Kalau yang tadi deskriptif, prediksi, dan explanatory. Nah, kalau yang ini ada exploratory. Nah, apa sih penelitian deskriptif menurut Newman? Itu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran secara detail dan spesifik menggunakan kata-kata atau angka-angka mengenai karakteristik, sifat, keadaan, atau gejala suatu fenomena. Jadi sama ya, jadi memberikan deskripsi begitu. Kemudian penelitian explanatory merupakan penelitian yang menjelaskan mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi, membangun, menguraikan, memperluas, atau bahkan menguji teori. Nah, itu kalau explanatory menurut Newman. Kemudian penelitian exploratory ini merupakan penelitian yang sifatnya menjelajah untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu yang relatif baru dengan maksud merumuskan hipotesis yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Itu ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas metode eksperimen dan non-eksperimen. Nah, apa sih yang membedakan? Yang paling membedakan di sini kedua metode tersebut. Nah, di dalam metode penelitian kuantitatif, kedua metode tersebut memiliki perbedaan mencolok antara penelitian eksperimen dan non-eksperimen, yaitu yang terletak pada adanya upaya manipulasi kondisi dan perlakuan atau treatment yang diberikan. Ya, dalam penelitian eksperimen, peneliti dengan sengaja menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa untuk subjek penelitian. Selain itu, dalam penelitian eksperimen, adanya treatment yang dilakukan dalam penelitian eksperimen. Nah, yang membedakan kalau di non-eksperimen itu, kedua hal tersebut itu tidak dilakukan. Jadi, pakai situasi asli, ya, jadi tidak menciptakan situasi atau kondisi sedemikian rupa, dan tidak ada treatment, ya, tidak ada treatment yang diberikan. Jadi itu yang membedakan antara metode eksperimen dan non-eksperimen. Ya, seperti itu. Sebagai penutup, ya, untuk video kali ini, saya mengutip satu kalimat ya, atau ungkapan atau quote dari Albert Einstein ya, yang mengatakan scientific research can reduce superstition by encouraging people to think and view things in terms of cause and effect. Katanya, penelitian ilmiah dapat mengurangi tahayul dengan mendorong orang untuk berpikir dan melihat sesuatu dalam kaitannya dengan sebab dan akibat. Oke, terima kasih Albert Einstein. Ya, itu dia video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.